Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. halo semua. Perkenalkan kami kelompok 4 strategi pembelajaran ekonomi yang beranggotakan yang 5 orang. Yang pertama yaitu Farid Revaldo Putra dengan NIM 22053172. Yang kedua Fimri Zahara Fadila dengan NIM 22053174. Yang ketiga Indah Ramadhani Elfitri dengan NIM 22053137. Yang keempat Reva Natalia dengan NIM 22053147. Yang kelima yang saya sendiri yaitu Reza Firdaus dengan NIM 22053148. Baiklah, kami di sini akan mempresentasikan tentang metode Project Based Learning. Materi pertama yaitu yang akan saya sendiri yang sampaikan yaitu pengertian PJBL atau Project Based Learning. Pembelajaran berbasis project atau PJBL adalah metode pembelajaran yang berpusat pada peserta didik untuk melakukan suatu investigasi yang mendalam terhadap suatu topik. Metode ini menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media di mana peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Baiklah, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi karakteristik PJBL dan manfaat PJBL yang akan disampaikan oleh Reva Natalia. Kepada Reva Natalia, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu karakteristik PJBL. Yang pertama, berpusat pada peserta didik. Peserta didik berperan aktif dalam menentukan tujuan pembelajaran, merencanakan kegiatan belajar, dan mengevaluasi hasil belajarnya. 2. Memfokuskan pada masalah dunia nyata. Proyek yang dipilih harus relevan dengan kehidupan nyata dan dapat membantu peserta didik dalam memahami dunia di sekitar mereka. 3. Menekankan pada kolaborasi. Peserta didik bekerja sama dalam tim untuk menyelesaikan proyek yang membantu mereka dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, kerjasama, dan pemecahan masalah. 4. Menggunakan berbagai sumber belajar. Peserta didik menggunakan berbagai sumber belajar seperti buku, artikel, internet, dan pakar untuk menyelesaikan proyek. 5. Menghasilkan produk atau layanan. Proyek yang dikerjakan harus menghasilkan produk atau layanan yang nyata yang dapat dibagikan dengan orang lain. Materi selanjutnya yaitu manfaat PJBL. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan peserta didik. 2. Meningkatkan pemahaman dan konsep keterampilan. 3. Mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi. 4. Meningkatkan kerjasama dan kolaborasi. 5. Mempersiapkan peserta didik untuk dunia kerja. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, kepada Reva Natalia, saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya, materi kelebihan dan kekurangan PJBL yang akan disampaikan oleh kepada Indah Ramadhani Elfitri. Kepada Indah Ramadhani Elfitri, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan materi kelebihan PJBL. Yang pertama, meningkatkan engagement dan partisipasi peserta didik dalam pembelajaran. Yang kedua, membantu peserta didik memahami konsep dan keterampilan secara lebih mendalam. Yang ketiga, mengembangkan berbagai soft skill yang penting untuk masa depan, seperti berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama.
Yang keempat, mempersiapkan peserta didik untuk dunia kerja yang membutuhkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan bekerja sama dalam tim. Selanjutnya, kekurangan PJBL. Yang pertama, membutuhkan persiapan yang matang dari guru. Yang kedua, membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan metode pembelajaran tradisional. Yang ketiga, membutuhkan sumber daya yang lebih banyak. Yang keempat, sulit untuk diukur efektivitasnya. Baiklah, hanya itu materi dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Indah Ramadhani Fitri atas penyampaian materinya. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah penerapan PJBL yang akan disampaikan oleh Fimori Zahra Fadila. Kepada Fimori dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Materi selanjutnya yaitu tentang langkah-langkah penerapan pada PJBL. Yang pertama dapat kita lihat dari memilih topik proyek. Di sini, topik proyek yang harus kita pilih yaitu harus relevan dengan minat peserta didik dan kurikulum. Yang kedua, mengembangkan pertanyaan pemandu. Maksudnya di sini, pertanyaan pemandu membantu peserta didik fokus pada proyek dan menentukan apa yang perlu mereka pelajari. Yang ketiga yaitu merencanakan proyek. Di sini, peserta didik bekerja sama untuk merencanakan proyek, termasuk menentukan tujuan, langkah-langkah, sumber daya, dan waktu yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu melaksanakan proyek. Peserta didik melaksanakan proyek sesuai dengan rencananya. Yang kelima, mengevaluasi proyek. Di sini, peserta didik dan guru mengevaluasi proyek berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan. Yang terakhir yaitu merefleksikan pengalaman. Di sini peserta didik merefleksikan pengalaman mereka dalam mengerjakan proyek dan apa yang telah mereka pelajari. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Fimori atas penyampaian materinya. Baiklah, dari semuanya kesimpulan yang akan disampaikan oleh Farid Rivaldo Putra. Kepada Farid, dipersilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Kesimpulan pembelajaran berbasis proyek atau PJBL sendiri adalah metode pembelajaran yang efektif untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan keterampilan peserta didik. Metode ini juga membantu peserta didik mengembangkan keterampilan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerjasama. Mungkin hanya sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Farid. Baiklah, itulah yang dapat kami sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.